Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges pemirsa, dan kita masih membicarakan perangkap utang Tiongkok. Kita akan melihat kembali data yang kami dapat dari 8 Data. Ini dirilis oleh Celios, Center of Economics and Law Studies. Dikatakan bahwa hingga tahun 2017 ada 9 proyek dalam kerangka Belt and Road Initiative Tiongkok atau BRI. Berdasarkan data ini, beberapa proyek di negara-negara partner Tiongkok ternyata terindikasi skandal dan kontroversial. Tadi sebelum jeda, Mas Misbakun mengatakan soal kontroversial dan koruptif. Ini artinya memang longgar proyek-proyek dari BRI itu sehingga kemudian masuk ke Indonesia atau seperti apa? Gini, contoh sederhananya. Ada yang namanya cost of run. Cost of run itu nilainya sampai triliunan. Tidak hanya dari sisi bunga, tapi dengan molornya proyek itu sendiri. Ini kan risiko. Lah, kalau risiko ini kemudian impairment dibebankan kepada APBN, gimana kita itu? Bayangkan, cost of run nilainya triliun. Belum lagi kita mengkaji contoh perencanaannya. Ada tiang pancang yang kemudian digeser. Artinya bahwa ada proyek ini yang kemudian jalannya tidak pada rencana awal. Atau malah tidak ada rencananya? Rencana awal. Rencananya makanya, ada ya? Rencana awal ada. Tetapi kan kemudian studinya yang kurang detail. Lah, kurang detail ini kesalahan apa? Masa proyek semahal ini? Sebesar ini? Semahal dan sebesar ini. Dan di Indonesia ini kan tradisi markup, tradisi kemudian memainkan proyek untuk kepentingan kelompok, kepentingan pribadi itu kan bukan sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu aneh. Kita membentuk KPK dan sebagainya kan dalam rangka untuk mengeliminir ini. Ya kan? Nah, ini kan yang harus kita kuatkan. Bahwa saya mencurigai, tapi curiga yang profesional. Sebelum tidak terbukti kan kita harus bisa dong menanyakan. Karena apa? Saya termasuk yang terlibat di dalam proses di DPR-nya, itu mengetahui bahwa cost of run berapa. Kemudian perencanaan seperti apa. Menyetujui juga kan? Kalau ini kan proyek tidak membutuhkan persetujuan, karena bukan proyek APBN. Ya. Awalnya? Sampai sekarang bukan proyek APBN. Meskipun diminta dijaminkan APBN. Karena mekanisme pembebanan ke APBN itu wilayahnya Menteri Keuangan. Eksekutif. Tidak minta persetujuan kita, ya kita bisa menerima lah. Karena itu kan menjalankan tugas. Lah, ini yang perlu kita sampaikan. Lah, kalau kemudian ada salah satu wapres mengatakan, oh ke depan saya kalau menang salah satu calon wapres. Calon wapres. Bakal calon. Kan belum diumumkan KPU. Belum ya, bakal calon. Kemudian menyampaikan bahwa kalau korupsi nanti ketemu akan dihukum mati gitu. Saya mengusulkan kalau menemukan sesuatu di proyek yang sebesar seperti ini, kerjasama seperti ini, hukum mati aja. Karena apa? Bebannya kepada rakyat itu luar biasa. Dan resikonya Pak. Siapa balon itu? Ya, Bapak tahu sendiri satu kampung kok. Satu kampung. Jadi saya juga mengatakan proyek ini juga mempunyai risiko kepada ruang fiskal. Ruang fiskal itu adalah kemampuan APBN melakukan pembiayaan dan belanja untuk kepentingan rakyat. Yang bisa dipakai untuk bansos, biaya operasional sekolah, bayar gaji guru bisa berkurang. Prof Didi, Anda pernah mengatakan bahwa perencanaan proyek ini atau pengelolaan utang dari Tiongkok dan dari sekian negara, tadi juga Anda sudah mengatakan itu cenderung ugal-ugalan. Kan dari awal sebenarnya untuk kereta cepat Jakarta-Bandung kan dikatakan tidak dijaminkan APBN, tapi kemudian sekarang dijaminkan. Ini hanya kasus kereta cepat atau jangan-jangan nanti proyek-proyek BRI lain bisa jadi? Ada dua yang saya bilang ugal-ugalan itu di APBN. Itu saya sering diskusi sama Mas Misbahun ya. Tapi yang sekarang juga ugal-ugalan. Kenapa? Karena Cinanya juga ugal-ugalan. Jadi masuk kerjasama dengan Cina itu masuknya gampang. Ya tadi sudah disebutkan dalam diskusi di luar, nggak perlu urusan HAM, nggak perlu urusan ini segala macam, masuk plek. Tapi begitu masuk, wah itulah Pak lihat di dalamnya. Berubah di tengah jalan. Semua proyek seperti itu, bukan ruwet di dalam dan kacau ya. Dan menurut saya harus super hati-hati. Jadi nggak bisa proyek gede itu diperlakukan dengan cara gampang. Tidak boleh juga sesuatu yang kecil menangkap tikus pakai meriam, kan nggak bisa. Itu salah. Iya, salah kebalik. Gitu. Jadi menurut saya dengan Cina ini
harus super hati-hati. Apabila ada alternatif yang lain seperti Jepang, sebaiknya DPR meminta berdasarkan pengalaman itu pilih alternatif yang sudah lebih aman. Karena kan alternatif kemarin kan dengan Jepang alternatifnya. Tapi karena macam-macam sini ya tarik ke sana. Kan katanya untuk keseimbangan, Prof. Karena Jepang sudah dapat MRT, maka untuk kereta cepat ya Tiongkok lah begitu. Karena yang bersaing kan dua negara itu. Iya, maksud saya dengan pengalaman ini dengan Tiongkok lebih hati-hati karena banyak kasus-kasus yang sudah terjadi tidak hanya di sini tapi di negara lain. Pokoknya amburadul lah pokoknya yang sudah terjadi di negara lain itu. Tapi masih tetap aman ya? Bukan, kalau itu kan pertanyaan lain. Aman itu Indonesia itu bangkrut seperti negara-negara yang contoh kecil-kecil itu. Sri Lanka. Ya, enggak. Ya, kita tidak bangkrut tapi bonyok gitulah kira-kira. Tidak bangkrut tapi bonyok. APBN-nya rusak seperti APBN-nya rusak. Hak-haknya rakyat untuk bisa mendapatkan ekspansi belanja yang lebih produktif, lebih bermanfaat, lebih berguna untuk public utilities, kesehatan dan sebagainya itu akan berkurang. Baik. Mas Fitra, ini kan kita harus terus mengedepankan kepentingan Indonesia ya. Kita melihat bahwa ini ada data yang informasi. Kita semua sudah tahu juga bahwa Presiden Joko Widodo di forum KTT BRI bahkan mengumpamakan seperti pemain film Bruce Lee. Katanya gerakan investasi Tiongkok di Indonesia itu cepat. Seperti Wing Chun katanya begitu ya. Dan kalau kita melihat ini pertanyaannya kembali ke pertanyaan awal saya tadi, Mas Fitra. Ini menang banyaknya Tiongkok atau kita juga masih ada menang banyaknya nih dalam proyek-proyek BRI terutama di Indonesia? Ya tergantung yang men-set game siapa dan yang dominan dalam mengatur strategi siapa. Dalam konteks itu Wing Chun yang jelas yang menang Bruce Lee dong. Gitu kan, berarti ya bukan silat yang menang. Nah dalam hal seperti itu yang paling penting adalah untuk rebalancing. Ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, fleksibilitas itu ada hantunya. Hantunya adalah shallowness, cost overrun, time overrun dan seterusnya. Sehingga portofolio investasinya harus diperlebar bukan hanya di China saja, ada Jepang dan lain-lain. Tapi sebenarnya kita juga harus berterima kasih dengan China. Kenapa? Ketika China muncul, ini dunia kan menjadi semakin multipolar. Kita tidak sangat tergantung pada Barat, tidak tergantung pada Jepang gitu kan. Tetapi di sini masalahnya adalah jadi banyak pilihan. Iya, tapi sekarang sudah overshoot. China-nya sudah terlalu dominan sehingga kita perlu turunkan lagi porsinya. Dicari yang lain yang bisa membalanskan itu. Sehingga yang paling penting kita bukan anti China, bukan anti Jepang, bukan anti Barat, bukan, tapi anti dominasi satu entitas. Oke. Nah itu. Iya, bentar, Mbak Anies, ini terima kasih Tiongkok atau kita harus waspada karena kan beberapa kali dikatakan ada gerakan lending to own. Tiongkok memberi utang, pada waktu negara yang diberi utang tidak sanggup ya diambil alih gitu. Bagaimana, Mbak? Ya, dan ini kan sudah ada pengalaman beberapa negara dan juga ada negara yang sudah melakukan mengambil ya utang dari dia, tapi kemudian membatalkan seperti Australia membatalkan. Jadi beberapa negara membatalkan karena menyadari, karena menyadari bahwa ini punya risiko yang sangat besar gitu. Itu yang makanya disebut dengan jebakan tadi gitu. Malaysia jadi juga, ya? Kelihatannya baik gitu untuk meminjamkan kepada negara-negara yang, terutama kan negara-negara yang memang membutuhkan pinjaman. Tapi kemudian setelah, dan ini sudah banyak sebetulnya negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang parah karena melakukan pinjaman ke Cina. Dan ketika negara ini tidak sanggup atau tidak mampu membayar utangnya, ini kan kemudian diambil alih pengelolaannya gitu. Dan ini kan sesuatu yang membahayakan ya. Dari sisi, saya pikir dari sisi bagaimana kita memelihara kedaulatan bangsa, ini penting begitu ya, untuk berhati-hati, waspada. Dan tadi saya sepakat sebetulnya dengan Mas Fitra bahwa tidak boleh ada dominasi gitu. Ini kan sekaligus menunjukkan bahwa bergening Indonesia tuh lemah gitu loh. Seolah-olah tuh hanya proyek-proyek strategis kita hanya bisa dibiayai oleh China. Jadi kenapa tidak dicoba ke negara lain gitu. Jadi sekarang kayaknya bipolar, Cina doang tuh yang dominan gitu. Sedikit ya, ketika Pak Jokowi kemudian menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari BRI, itu saya sangat tidak sepakat karena itu akhirnya kita mengkutuk. Akhirnya kan di tengah situasi yang sebenarnya ada friendshoring ini, kita seharusnya selalu berada di tengah. Tapi di buku putihnya Tiongkok itu diklaim loh bahwa KCJB itu adalah salah satu bentuk keberhasilan BRI-nya Tiongkok. Jadi yang paling berbahaya adalah konstitusi kita mengatakan kita itu dalam politik internasional itu bebas dan aktif. Bahkan Bung Karno pun itu membentuk non-blok, non-alliance. Non-blok. Artinya apa? Non-blok. Kita tidak berpihak. Dan Indonesia itu adalah salah satu negara
yang menjadi inspirasi kemerdekaan di Asia dan Afrika. Dulu. Sekarang. Nah, itu harus kita jaga terus dan non-blok itu. Nah, ini kita tidak boleh menjadi bipolar. Dan kita harus menurunkan tensi itu. Karena apa? Indonesia ini akan menjadi salah satu role model yang tidak berpihak kepada siapapun, non-blok ini. Lah, ini yang harus kita kuatkan ke depan. Karena apa? Risiko investasi, silakan masuk ke ruang investasi, menjadi ruang privat. Ruang privat. Makanya saya pernah mengusulkan, kalau kemudian investasi itu komersialisasinya dilakukan oleh BUMN, harusnya oleh bisnis oleh bisnis. Lah, ini pengakuannya bagaimana utangnya? Karena apa? Pemegang saham BUMN ini adalah state owned, negara. Nah, mau kita hitung bagaimana? Kalau risikonya sebagai pemegang saham itu kemudian ke APBN, kita harus menghitung sebagai utangnya negara loh ini. Walaupun itu komersial. Nah, itulah ke privat saya setuju, tetapi di lapangan nggak bisa. Lah, ini karena itu monolitik dari kekuasaan terlalu kuat, nggak ada check and balance. Politisi itu ingin maximizing budget, expanding empire. Check and balance tidak ada, ya jadi seperti itu. Itu yang setuju, itu ideal kan. Tapi kalau di lapangan kan kenyataan di lapangan kan tidak seperti itu. Apalagi kemudian terjadi markup, itu yang paling sulit. Negara akhirnya menghadapi beban dua. Sudah beban komersial, beban kebocoran. Mas Fitra, dan itu menjadi beban. Di awal kan kita tahu bahwa terms and condition, contoh kereta cepat bukan seperti yang sekarang. Bunganya tidak sebesar sekarang, cost overrun tidak ada, kemudian penjaminan APBN tidak ada. Sekarang menjadi berubah semua. Memang kita Indonesia ini sangat lemah dalam bernegosiasi, seperti tadi dikatakan, seperti tergantung hanya satu-satunya kepada Tiongkok atau seperti apa, Mas Vito? Enggak, mungkin tidak bergantung satu-satunya, tetapi memang lemah dari sisi negosiasi. Sebenarnya dalam hal ini, saya tidak hanya saya yang tulis ya, sudah banyak scholars yang juga menulis bahwa kalau dalam konteks China ini, memang tadi ya, kecenderungannya adalah fleksibel tapi shallow. Nah ini sebenarnya kan seharusnya sudah bisa diduga di awal gitu ya, sudah bisa diantisipasi. Sebentar, fleksibel tapi shallow itu maksudnya semuanya mudah dibuat, tapi begitu sudah berjalan bisa berubah di tengah jalan? Dipikirkan, jadi dijalankan dulu baru mikir. Begitu. Itu tipikalnya. Hajar dulu, baru mikir. Dan itu tidak terjadi di Indonesia saja. Bahkan kalau dalam konteks ASEAN itu juga terjadi secara umum. Nah, oleh karenanya supaya bisa menjadi lebih komprehensif, playing field-nya itu menjadi lebih fair, ada dong entitas-entitas lain yang juga masuk yang kemudian memperbaiki game-nya ini secara keseluruhan. Nah, itu sebenarnya ketika saya bilang anti dominasi satu entitas. Entitas lain itu maksudnya negara lain? Iya, negara lain. Misalnya ya, kalau misalnya saya masukkan dalam bersamaan itu ada Jepang, ada Korea Selatan, net welfare ini menjadi lebih positif gitu. Diplomasi ekonomi kita punya diplomat hebat kayak Ali Alatas zaman dulu. Tapi diplomasi ekonomi kita yang terlemah sekarang. Dan untuk mewujudkan yang bebas aktif itu menjadi susah. Karena kan setelah terkooptasi diplomasinya lemah, tergantung udah habis. Tidak ada kalau saya lebih cenderung melihat bahwa kesepakatan di atas itu tidak bisa diterjemahkan oleh pembantu-pembantunya Pak Jokowi. Ya itu diplomasi ekonomi. Tidak bisa diterjemahkan, berbeda begini, Prof. Berbedanya adalah ketika diimplementasikan, no one di sekitarnya Pak Jokowi itu mengingatkan, Pak ada risiko ini, ada risiko ini, ada risiko ini. Nggak ada. Masa sih tidak ada? Saya yakin, Pak. Orang isinya yes man semua kok. Ada sekian menteri. Ada isinya yes man. Ya kalau head to head dengan dulu kan quality beda ya. Itu. Beda jauh lah. Saya yakin kalau ada yang mengingatkan itu, saya yakin Pak Jokowi akan alert. Katakanlah eksekutifnya semua itu. Seperti yang dikatakan Mas Misbakun, asal Bapak senang. Tapi kan kita punya Anda, punya Mbak Ani sebagai wakil yang mengawasi kita eksekutif. Sudah mengingatkan. Kita sudah mengingatkan. Tidak didengar? Sudah mengingatkan termasuk di forum ini kan kita mengingatkan. Karena ini kan termasuk pendukung pemerintah juga. Iya, kita itu kepingin pemerintah yang kita dukung adalah pemerintahan yang kredibel. Kata Bambang Pacul, ketua partai aja, satu aja di partai itu nggak usah banyak-banyak, ini satu. Asal perintah kita akan laksanakan begitu ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mengamankan sekian proyek yang memang sudah terjadi di Indonesia supaya kita tidak mengikuti negara-negara yang akhirnya semacam dikuasai Tiongkok. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.